Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dan puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita terus belajar menghadapi masa-masa akhir zaman. Berbicara tentang zaman akhir, dari zaman Yesus sampai hari ini terus menjadi satu pembahasan yang belum berakhir, karena kita tahu bahwa manusia juga ada masanya, demikian juga dunia ini juga ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya, dan zaman akhir menjadi pembicaraan dan pembahasan sampai hari ini. Dan bagi orang percaya, menanti-nantikan Tuhan, yaitu menantikan janjinya yang akan datang kedua kali, ini adalah pengharapan bagi kita semuanya. Dan kita yang percaya tentunya yakin bahwa Dia pasti akan datang. Dan sebagai orang-orang yang percaya akan janji Tuhan ini, kita diminta untuk semakin setia, semakin bertekun, dan bahkan semakin taat akan firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan pasti akan digenapi dari hari ke hari. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Dan minggu ini kita masih membahas tentang Nuh dan hari Tuhan. Jika 2 minggu yang lalu kita belajar tentang Nuh, di mana dia memiliki keputusan untuk tetap fokus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dan juga hubungan keluarga atau kelompoknya tetap fokus kepada Tuhan, sehingga Nuh memperoleh keselamatan. Dan dia diminta untuk membangun bahtera, dan bahtera ini juga sebagai gambaran Kristus sebagai penyelamat. Bapak Ibu Saudaraku, kita rindu sebagai umat Tuhan juga memperoleh keselamatan di zaman akhir, karena kita tahu bahwa dunia ini semakin hari semakin larut dalam keinginannya dan menuju kepada kebinasaan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan harus senantiasa berjaga-jaga. Dan tema kali ini akan saya beri judul Berjaga-jagalah senantiasa. Kita akan membaca di dalam Matius 24 ayat 37 sampai dengan 39. Ini perikop saya gumulkan, saya renungkan, dan banyak hal yang Tuhan ajarkan kepada kita semua untuk semakin berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Perikop ini berjudul Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Ayat yang ke-37 dalam Matius 24 berkata, "Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia." Sekali lagi saya ingin sampaikan ada 2 kata yang diulangi, yaitu demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia, sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Tentunya ada maksud, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan melihat pada zaman Nuh dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5. "Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya." Jadi bisa kita bayangkan bahwa orang-orang yang hidup pada zaman Nuh, kehidupan mereka selalu cenderung membuahkan kejahatan semata. Boleh dikatakan setiap hari selalu ada kejahatan, bahkan bisa setiap waktu ada kejahatan. Di zaman Nuh, sifat dosa manusia dengan terang-terangan ditunjukkan dalam 2 hal utama, yaitu nafsu seksual dan kekerasan. Jika kita membaca di dalam Kejadian 6 ayat yang kedua, di situ kita bisa melihat, "Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka.
Ya, ini sebagai dasar bahwa kehidupan mereka pada waktu itu apapun yang mereka sukai, ya, ini berbicara tentang seksual, ya, siapapun yang mereka lihat, mereka sukai, mereka ambil. Jadi dalam ini kita bisa bayangkan kehidupan mereka pada waktu itu. Kebejatan manusia tidak berubah. Nafsu dan kekerasan masih merupakan sarana ungkapan kejahatan yang tak terkendali. Jadi dalam hal ini kita melihat pada zaman Nuh, kehidupan manusia itu dikuasai oleh nafsu yang salah. Ya, apalagi ayat 38 dikatakan mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ini satu gambaran bahwa kehidupan pada waktu itu hanya pesta pora, hawa nafsu dan kesenangan serta kekerasan. Maksud kekerasan di sini adalah kehidupan mereka memaksakan kehendak mereka, keinginan mereka. Lalu salahkah orang makan minum, pesta, kemudian kawin dan mengawinkan pada zaman Nuh? Ya memang ini terkesan ya biasa ajalah kehidupan seperti sekarang ini. Tetapi kenapa Tuhan begitu menyesal ketika melihat dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Nuh? Mari kita akan melihat. Pengkhotbah 2 ayat 24 mengatakan tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Memang makan dan minum, pesta, kawin dan mengawinkan itu seolah-olah hal yang biasa dan tidak salah. Tetapi ada kata, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Jadi yang salah Bapak Ibu Saudara adalah ketika manusia itu lupa akan pencipta, tidak mengucap syukur atas segala berkat yang telah diterimanya dalam hidupnya. Bahkan apa yang mereka terima itu mereka gunakan dengan cara yang salah, yaitu hidup dalam hawa nafsu yang salah. Gampangnya mereka lupa akan Tuhan, melupakan Tuhan, tidak menganggap adanya Tuhan. Dan biasanya orang yang lupa Tuhan itu mereka orang-orang yang tidak percaya. Ya, ini adalah kesalahan yang terbesar. Dalam hal ini kita bisa belajar bahwa Tuhan Allah pencipta itu juga pribadi. Dan Tuhan memiliki satu keputusan yang tidak bisa siapapun mempengaruhinya. Ya, jika Tuhan adalah kasih, memang Tuhan itu penuh kasih. Dan dia memang kasih itu. Tetapi secara pribadi dia memiliki satu keputusan yang tidak bisa manusia atau siapapun mempengaruhi keputusannya. Jika dia menyesal, jika dia marah, jika dia tidak suka, ya itu kehendak Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekali lagi Tuhan adalah pribadi yang memang kita harus sembah, yang harus kita hormati, yang harus kita sanjung tinggi dan kita puji dan kita puja, karena dia memang Allah dan layak untuk menerima hal itu Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika pada zaman Nuh, orang-orang hidup dalam keinginan hawa nafsu mereka, keinginan pesta pora mereka sudah tidak peduli lagi tentang Tuhan, dan mereka sudah tidak mau takut lagi akan batasan-batasan sebagai manusia ciptaan Tuhan, dan mereka hidup menurut pikiran mereka sendiri. Sehingga Ulangan 8 ayat 11 mengatakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 12 saya ingin lanjutkan karena ayat ini sangat penting. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan.
Jadi pada waktu itu orang-orang Israel diingatkan supaya dia jangan melupakan Tuhan atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan pemeliharaan dan tuntunan Tuhan, sampai mereka kembali dipulihkan, hidupnya menjadi layak kembali dan menerima berkat yang luar biasa. Karena ketika umat Israel lupa kepada Tuhan, ini yang sangat bahaya Bapak Ibu Saudara. Sehingga ayat 19 dikatakan, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, kita jangan sampai melupakan Tuhan. Apalagi meninggalkan Tuhan, pasti akan binasa. Tuhan sangat menyesal kepada orang-orang pada zaman Nuh karena mereka melupakan Tuhan dan tidak menganggap Tuhan. Saudara, jika tidak dianggap, apalagi sebagai orang tua tidak dianggap sebagai orang tua, anak tidak dianggap sebagai anak, tentu perasaan saudara akan sangat menyesal dan sedih. Apalagi Tuhan. Mereka yang hidup pada zaman Nuh, mereka tidak lagi menganggap Tuhan. Dan inilah yang membuat Tuhan sangat menyesal. Ya Bapak Ibu Saudaraku, bersyukur jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk masih bisa mendengar firman Tuhan dan kita mengakui Tuhan, Dia yang layak disembah. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Lalu bagaimana dengan keadaan sekarang? Bukankah kejahatan masih selalu ada dan tidak jauh berbeda, bahkan semakin tambah mengerikan? Memang semakin mengerikan Bapak Ibu Saudara. Kejahatan dosa sudah tidak terbilang lagi sampai hari ini. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7 mengatakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Jadi jika kejahatan sampai hari ini masih terus terjadi, semakin hari semakin puncak dan semakin mengerikan. Tapi kok Tuhan kok belum datang? Karena jelas ayat ini mengatakan masih ada yang menahan. Siapa yang menahannya Bapak Ibu Saudara? Ya, jika saya boleh sampaikan, hari ini masih banyak orang-orang yang seperti Nuh, yang mau hidup taat, yang mengasihi Tuhan, hidup tunduk pada otoritas Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, mau hidup menghormati, menjadikan Tuhan Allah mereka. Sampai hari ini, dan tentunya saya dan saudara adalah orang-orang itu. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi, ya, sekarang masih ada yang menahan. Kenapa Tuhan kok belum datang yang kedua kali? Karena memang kita tidak tahu kapan Tuhan mau datang. Tapi Tuhan merindukan semua orang diselamatkan. Ya, tidak hanya kita yang sudah percaya dan yang tekun menanti-nantikannya. Tapi Tuhan rindu semua orang yang hari ini masih terhilang. Mereka yang hidup dalam dosa kembali kepada Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan Bapak Ibu Saudara. Supaya kita kembali menerima kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Jika kita rindu orang-orang yang kita kasih memperoleh keselamatan, apalagi Tuhan lebih rindu supaya semua orang memperoleh kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jika kita merenungkan benar-benar firman Tuhan, inilah isi hati Tuhan. Tuhan rindu supaya kita semua memperoleh keselamatan, yaitu kehidupan kekal. Jadi kita sebagai orang-orang percaya harus sadar kenapa Tuhan sampai hari ini belum datang. Walaupun kita percaya Dia pasti akan datang, karena Tuhan punya waktu sendiri. Dan kita melihat kejahatan yang semakin meningkat, tapi kok ya Tuhan belum mau datang. Ketika kita mengalami persoalan, tekanan, ancaman, bahkan aniaya, kenapa Tuhan kok tidak membela? Ya, jangan salah berpikir Bapak Ibu Saudaraku. Jika kita mati sebelum Tuhan datang yang kedua kali, jika kita tetap percaya dan memiliki iman kepada Yesus, maka kita tetap akan memperoleh hidup yang kekal. Jika kita mau setia dan tetap tekun memegang iman kita.
Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jelas dikatakan, karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya, yaitu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mereka yang menguduskan hidup mereka, mereka yang setia dan tekun menantikan Tuhan. Itulah yang menahan, sehingga dunia ini belum dihukum semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ini maksudnya yang menahannya itu disingkirkan. Siapa? Umat Tuhan diangkat oleh Tuhan. Umat Tuhan yang layak, yang memperoleh kualifikasi. Ya ibaratnya sesuai dengan harapan dan kerinduan Tuhan tentunya. Jemaat-jemaat yang dipilih oleh Tuhan, yang menjadi jemaat sulung, yang dikuduskan, diangkat dari dunia ini. Itu tandanya Tuhan datang. Jadi ketika yang menahannya, yaitu jemaat Tuhan, jemaat anak sulung yang hidup benar di hadapan Tuhan dan yang mendapatkan kualifikasi di hadapan Tuhan sebagai jemaat yang layak menerima kehidupan pengangkatan bersama dengan Tuhan, diangkat. Ya, dikatakan di situ disingkirkan, maksudnya diangkat oleh Tuhan. Maka ayat yang ke-8 mengatakan pada waktu itu si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Ya, ini yang menjadi kerinduan kita Bapak Ibu Saudaraku, karena ayat ini demikian berbicara. Ya, dikatakan pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Jadi dia menyatakan dirinya, mengakui dirinya sebagai penguasa dunia yang minta disembah, yang minta ditinggikan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika Antikris memerintah dunia ini, ketika Antikris berkuasa akan dunia ini, dia minta disembah, dia menduduki bait Allah, dan dia ingin menjadi Allah bagi seluruh umat manusia. Maka sebelum hal itu terjadi, Tuhan akan mengangkat orang-orang pilihannya, jemaat yang tekun dan setia, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tentunya ini menjadi kerinduan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dan ketika pendurhaka Antikris berkuasa menyatakan dirinya, maka Tuhan datang. Dia akan membinasakan pendurhaka ini dan memusnahkannya dengan nafas mulutnya. Jadi hal inilah Bapak Ibu Saudara yang terus dinanti-nantikan oleh umat Tuhan, yaitu kita mengalami satu masa di mana jemaat Tuhan yang berkenan, yang hidup dalam kekudusan, mereka akan diangkat bersama dengan Tuhan. Berbicara tentang akhir zaman, Bapak Ibu Saudaraku, sudah banyak pembicara-pembicara yang hebat menyatakan ya tanda-tanda firman Tuhan yang sudah digenapi. Tinggal kita sebagai umat Tuhan yang saat ini masih tinggal di bumi ini, terus tetap kuat dalam iman, tekun pikul salib, sangkal diri, dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari, ya saya sampaikan hal ini untuk kita sama-sama setia, bertekun untuk tetap kuat dalam iman menghadapi setiap cobaan, tantangan hidup ini, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga Kejadian 6 ayat 7 mengatakan, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jelas Tuhan menyesal menjadikan mereka. Kenapa? Karena mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak menganggap Tuhan. Yang tinggal pada zaman Nuh, mereka tidak mau peduli dengan Tuhan, tidak takut lagi akan hukum Tuhan. Hukum hati nurani mereka sudah rusak. Dan kata menyesal ini, ya, sebagai ungkapan pribadi Tuhan, dia sangat sedih sebenarnya melihat kondisi itu. Tapi ayat 8 mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 8 ini menjadi kunci. Kunci apa saudaraku? Ada orang-orang yang masih tetap menjaga hidupnya untuk tetap berkenan di hadapan Tuhan. Siapa lagi kalau bukan Nuh? Ya, nama Nuh berasal dari Ibrani, yaitu Noah yang berarti hinggap.
Ya, menenteramkan, berhenti atau istirahat. Jadi ketika keadaan dunia orang-orang pada hidup menurut keinginan nafsu mereka, ya, Roh Tuhan melihat ada satu pribadi yang masih menjaga hidup, menjaga hati untuk tetap menghormati Tuhan, menjaga hatinya untuk tetap melekat dan memiliki hubungan baik pribadi secara intim dengan Tuhan. Maka Roh Tuhan tetap hinggap pada Nuh. Saudara rindu Roh Tuhan, Roh Kudus yang dinyatakan dalam hidup kita selalu ada. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita rindu hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh yang mengingatkan, mengajar, menasihati kita, berbicara ke dalam hati kita. Dia selalu memberikan kekuatan di saat kita lemah. Dia selalu mengingatkan kita ketika kita mau salah jalan. Dia selalu menghibur kita di saat kita berduka. Bahkan dia menegur kita ketika kita bersalah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Nuh memiliki arti, yaitu menenteramkan, berhenti atau istirahat. Tuhan rindu supaya umat Tuhan memiliki waktu buat Tuhan, memiliki quality time dengan Tuhan, sehingga hidup kita ini tidak sia-sia, tidak dipenuhi dengan keinginan-keinginan hawa nafsu yang salah, keinginan-keinginan daging yang salah, keinginan dunia yang membawa kepada kebinasaan. Tetapi hidup kita dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang kudus yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi waktu istirahat, artinya Nuh itu istirahat, waktunya kita istirahat dari seluruh aktivitas kita. Kita memberikan waktu untuk Tuhan. Di zaman akhir ini waktu buat Tuhan itu sangat penting, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kenapa saya katakan sangat penting? Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Ya, bahkan dikatakan berhenti. Arti Nuh itu berhenti dari segala sesuatu aktivitas kita, sehingga ada kedamaian ketika kita berdiam diri. Firman Tuhan mengatakan di dalam berdiam diri dan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Jadi ketika kita berdiam diri merenung firman Tuhan, kita mendekatkan diri kepada Tuhan, itulah kekuatan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, itu arti Nuh. Sedangkan arti Nuh berdasarkan asal kata tersebut adalah sabat atau istirahat dan penghiburan. Jadi Nuh merupakan penghiburan. Salah satu ciptaan Tuhan manusia yang diselamatkan oleh Tuhan. Masih ada harapan, yaitu orang yang peduli, orang yang masih memperhatikan, yaitu peduli, percaya kepada Tuhan. Dengan iman Nuh diselamatkan. Ini yang menjadi kekuatan bagi orang-orang percaya. Tuhan rindu kita yang hidup di akhir zaman ini memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, ya. Kita rindu bahwa kita juga ingin diselamatkan. Mari milikilah hati dan iman seperti Nuh, mengakui Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ini menjadi penghiburan bagi kita semuanya. Jika di zaman Nuh masih ada orang yang mengasihi Tuhan. Itu perwakilan. Jika kita bayangkan pada zaman Nuh tidak ada seorang pun yang diselamatkan, mungkin ceritanya Alkitab akan berbeda Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi mari kita akan bikin atau buat sejarah bahwa hidup kita juga diselamatkan karena kita memiliki iman yang benar, iman yang tekun, iman yang setia mengiring Tuhan sampai Dia datang yang kedua kali. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dalam hal ini kita perlu semakin berhati-hati dengan keadaan zaman yang tanpa disadari membawa manusia semakin cinta dunia. Hari-hari akan terasa cepat sekali Bapak Ibu Saudaraku. Ya, seperti halnya kita jalan di tol, jalan yang lurus, datar, membuat orang bisa terlena. Justru semakin lurus dan kencang, pengemudi harus semakin berhati-hati. Ya, perlu konsentrasi tinggi. Dan jangan sampai mengantuk Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan kecepatan tinggi perlu konsentrasi tinggi.
Hari-hari semakin cepat berlalu, kita harus semakin konsentrasi, memiliki stamina yang kuat untuk menghadapi akhir zaman. Jadi sekali lagi dari cerita ini yang saya sampaikan, kita perlu berjaga-jaga. Kenapa, Bapak Ibu Saudaraku? Mengapa kita perlu berjaga-jaga senantiasa? Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Tuhan. Matius 24 ayat 42 mengatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Hidup dan mati setiap orang tidak ada yang tahu. Musibah, bencana, kecelakaan bisa menimpa siapapun, kapanpun, dimanapun. Tidak memandang orang itu baik atau jahat, atau buruk, saleh atau tidak saleh, benar atau salah. Segala hal bisa menimpa siapapun. Yang diperlukan bagi kita orang-orang percaya adalah berjaga-jaga senantiasa dan berdoa. Ingat akan Tuhan, sadar bahwa hidup itu singkat dan sementara. Karena dunia bukan tempat tinggal kita yang sejati. Hidup sesungguhnya adalah bersama-sama dengan Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Surga adalah tempat kita yang mengasihinya. Ya, jadi mengapa kita perlu berjaga-jaga? Karena kita tidak tahu kapan waktunya. Mungkin kita bisa dipanggil Tuhan sebelum Tuhan datang 2 kali. Tapi jika kita dalam kondisi siap, it's okay. Kita pun nanti akan bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena kita diajar untuk semakin bijaksana. Ya, seperti gadis-gadis yang bijaksana, dia selalu siap sedia. Bahkan minyak itu bisa digambarkan apapun, yaitu hidup dalam pimpinan roh. Ya, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Jangan sampai kita membuat Roh Kudus tidur atau tidak berfungsi. Tapi mari kita hidup dalam roh. Firman Tuhan, hiduplah dalam roh, maka engkau akan hidup. Ini perjuangan kita. Memang berkhotbah, menyampaikan kebenaran itu mudah. Tapi mau tidak mau, firman Tuhan tetap harus dijalani. Mudah atau tidak, firman Tuhan tetap harus dijalani. Yang kedua, kita diajar untuk semakin bijaksana. Seperti gadis-gadis yang bijaksana, dia selalu siap sedia kapanpun mempelai itu datang. Mari demikian juga hidup kita. Selalu siapkan iman kita. Roh Kudus biarlah menuntun hidup kita. Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Apa itu bijaksana? Yaitu orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah, dan kemudian mengetahui tindakan terbaik untuk dilakukan. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, untuk menjadi bijaksana, kita minta pimpinan Tuhan. Sehingga kita bisa melihat hidup ini dari sudut pandang Tuhan, bukan sudut pandang kita atau pengajar-pengajar dunia ini, tetapi menurut sudut pandang Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Dan kemudian kita tahu tindakan terbaik yang harus kita lakukan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengajarkan satu kalimat yang melampaui ajaran dari buku manapun, Bapak Ibu Saudara. Ya, Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kuncinya adalah takut akan Tuhan. Kenapa Tuhan menyesal pada waktu zaman Nuh? Karena orang-orang pada zaman Nuh sudah tidak ada lagi takut akan Tuhan. Mereka hidup menuruti keinginan mereka. Mereka dibutakan oleh ilah hawa nafsu dunia ini. Dan mereka dibinasakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, mari hari-hari yang kita lewati, mari miliki hati semakin takut akan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita semakin mendekat dan melekat kepada Tuhan. Karena ini satu-satunya langkah orang yang bijaksana. Amin. Berjaga-jaga memerlukan stamina yang prima, memerlukan konsentrasi dan kewaspadaan. Jadi tetaplah berjaga-jaga dan berdoa, karena dunia ini sedang larut dengan keinginannya yang membawa kepada kebinasaan. Bapak Ibu Saudaraku,
Saya akan tutup di dalam Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Terus membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan itu sangat penting. Karena hal itulah bukti sikap bahwa kita selalu berjaga-jaga. Apalagi disertai dengan perbuatan, tindakan iman kita, yaitu melakukan firman Tuhan. Ini yang akan menjadikan kita kuat. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Seperti arti nama Nuh, artinya adalah sabat, pemberhentian, istirahat. Mari kita gunakan waktu-waktu khusus untuk Tuhan. Kita berhenti dari seluruh aktivitas kita, persoalan hidup ini. Kita fokus kepada Tuhan. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Jangan terlalu sibuk dengan persoalan kita, masalah kita. Apalagi kita mengambil keputusan yang salah. Mari kita berikan waktu buat Tuhan. Dan arti Nuh juga menenteramkan, menenangkan, dan penghiburan. Jadikan hidup kita ini yang bisa menenangkan, menenteramkan, bahkan menyukakan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita semua akan diberkati ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan marilah kita selalu berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Dan jangan lupa, mengapa kita harus berjaga-jaga? Karena Tuhan sedang mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguduskan kami. Ampuni segala hal yang masih kurang berkenan di hadapan Tuhan sepanjang umur hidup kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami mulai hari ini sampai Engkau datang menjemput kami. Pimpin kami, kuat dan teguhkan hati kami, iman kami, sampai kami berjumpa dengan Tuhan. Berkati seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, keluarga kami, lingkungan kami, kota kami di mana kami berada, bahkan kami serahkan bangsa dan negara kami. Tuhan berkati dengan damai sejahtera, ampuni dan selamatkanlah bangsa kami ini. Berkati para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri dan seluruh aparat negara. Biarlah mereka hidup dalam takut akan Tuhan, tunduk otoritas kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu, kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah atas kami, mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat